Berikut ayat Alkitab tentang kasih setia Tuhan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang bisa Anda cermati dan refleksikan dalam hidup keseharian. 1. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kedua Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Ketiga Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Keempat Mazmur 89 ayat 2. Aku hendak berkata, kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Kelima Keluaran 34 ayat 6. Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia dan setia. 6. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui, bahwa Tuhan, Allahmu, Dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya. Ketujuh Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia dan kesetiaan. Kedelapan Yesaya 54 ayat 10. Sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Kesembilan Mazmur 36 ayat 5. Ya Tuhan, kasih setiamu sampai ke langit, kesetiaanmu sampai ke awan. Kesepuluh Mazmur 103 ayat 11. Sebab sejauh langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ke-11 Mazmur 117 ayat 2. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ke-12 Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Ke-13 Mazmur 33 ayat 5. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. 14. Mazmur 90 ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hidup kami. Ke-15 Mazmur 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu di waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Ke-16 Roma 5 ayat. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Ke-17 Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ke-18 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ke-19 Tates 3 ayat 4-5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, Ia telah menyelamatkan kita. Ke-20 Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ke-21 Yohanes 4 ayat 9-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ke-22 1 Korintus 1 ayat 9. Allah adalah setia, oleh Dia kamu telah dipanggil kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Ke-23 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ke-24 Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ke-25 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan melakukannya. Ke-26 Yudas 1 ayat 21. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah, sambil menantikan belas kasihan Tuhan kita Yesus Kristus. Ke-27 Wahyu 3 ayat 9. Dan mereka akan tahu
bahwa aku mengasihi engkau. Ke-28 Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ke-29 Galatia 2 ayat 20. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Ke-30 Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Demikian kumpulan ayat Alkitab tentang kesetiaan dan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Berbagai nukilan ayat dalam Alkitab yang merupakan firman Allah itu sendiri bisa menjadi bekal dalam mengarungi persoalan hidup. Dengan bekal kepercayaan dan keyakinan yang bersumber dari nukilan-nukilan ayat di Alkitab, bisa dipastikan kasih setia Tuhan akan senantiasa menjaga umatnya yang percaya dalam dekap sayap dan perlindungannya. 16 ayat Alkitab tentang kesetiaan pada Tuhan untuk menguatkan iman. 1. Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya kau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. 2. Mazmur 103 ayat 17-18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. 3,1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. 4. Amsal 3 ayat 3-4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. 5. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ke-6 Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. 7. Amsal 3 ayat 1-3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. 8. Mazmur 37 ayat 28. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. 9. Mazmur 138 ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan. Kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ke-10 Mazmur 115 ayat 1. Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Ke-11 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 12. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Berikut ini adalah beberapa ayat Alkitab tentang kesembuhan orang sakit yang bisa jadi referensi bagi umat Kristen yang sedang didera sakit. Dengan membaca kumpulan ayat Alkitab tentang kesembuhan sakit, baik sakit fisik maupun sakit psikis, maka umat Kristen tersebut bisa mendapatkan kekuatan dan semangat. Selain itu, umat Kristen akan tetap yakin bahwa Tuhan akan selalu hadir dan tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang setia, serta percaya padanya. Pertama Yeremia 33 ayat 6. Namun demikian, aku akan membawa kesehatan dan kesembuhan baginya, aku akan menyembuhkan umatku dan membiarkan mereka menikmati kedamaian dan keamanan yang berlimpah. Kedua koma, 2 Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku,
Ya Tuhan, maka aku akan sembuh, selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah yang kupuji. 3. Yakobus 5 ayat 14-15. Adakah di antara kamu yang sakit? Hendaklah ia memanggil penatua-penatua jemaat untuk mendoakannya dan mengurapinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang dipanjatkan dengan iman akan menyembuhkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkannya. Dan jika mereka berdosa, mereka akan diampuni. 4. Keluaran 15 ayat 26. Jawab Tuhan, apabila kamu mendengarkan Tuhan, Allahmu, dengan sungguh-sungguh dan melakukan apa yang benar di matanya. Apabila kamu berpegang pada segala perintahnya dan berpegang pada segala ketetapannya, maka aku tidak akan mendatangkan kepadamu penyakit yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu. Kelima, Keluaran 23 ayat 25. Beribadahlah kepada Tuhan, Allahmu, maka berkat-Nya akan melimpah atas makanan dan minumanmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. 6. Yesaya 41 ayat 10. Sebab itu janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab akulah Allahmu. Aku akan menguatkan dan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang benar. 7. Yesaya 53 ayat 4-5. Tetapi Dia yang memikul kesengsaraan kita dan menanggung penderitaan kita. Tetapi kita menganggap Dia dihukum oleh Allah, ditindas oleh-Nya, dan ditindas, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 8. Yeremia 30 ayat 17. Tetapi aku akan memulihkan kesehatanmu dan menyembuhkan lukamu. Demikianlah firman Tuhan. 9. Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa aku sendiri adalah Dia. Tidak ada Allah selain aku. Aku mematikan dan menghidupkan. Aku melukai dan menyembuhkan, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. 10,2 Tawarik 7 ayat 14-15. Tetapi jika umatku yang disebut dengan namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Maka mataku akan terbuka dan telingaku akan mendengar doa yang dipanjatkan di tempat ini. 12. Yesaya 57 ayat 18-19. Aku telah melihat jalan-jalan mereka, tetapi aku akan menyembuhkan mereka. Aku akan menuntun mereka dan memulihkan penghiburan bagi orang-orang yang berkabung di Israel, dan menciptakan pujian di bibir mereka. Damai sejahtera bagi yang jauh dan yang dekat, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. 13. Yeremia 33 ayat 6. Namun demikian, aku akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Aku akan menyembuhkan umatku dan membiarkan mereka menikmati damai sejahtera dan keamanan yang melimpah. Ke-14, 3 Yohanes 1 ayat 2. Sahabatku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau menikmati kesehatan yang baik, dan semoga semuanya berjalan dengan baik bagimu, sama seperti jiwamu yang rukun. Ke-15 Filipi 4 ayat 19. Dan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ke-16 Wahyu 21 ayat 4. Dia akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi maut, atau perkabungan, atau ratap tangis, atau kesakitan, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. 17. Mazmur 103 ayat 2-3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah kamu melupakan segala kebaikan-Nya, yang mengampuni segala dosamu, dan menyembuhkan segala penyakitmu. 18. Yesaya 58 ayat 8. Maka terangmu akan terbit seperti fajar, dan kesembuhanmu akan segera muncul, maka kebenaranmu akan berjalan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan akan menjadi pengawal belakangmu. 19. Mazmur 107 ayat 19-20. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia menyelamatkan mereka dari kesesakan,
Ia mengirimkan firman-Nya dan menyembuhkan mereka. Ia menyelamatkan mereka dari alam maut. 20. Markus 5 ayat 34. Kata Yesus kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan tenang dan terbebaslah dari penderitaanmu." Ke-21 Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala penyakit. Ke-22 Mazmur 6 ayat 2. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku lemah. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku kesakitan. 23 Mazmur 41 ayat 3. Tuhan menopang mereka di tempat tidur mereka yang sakit dan memulihkan mereka dari tempat tidur penyakit mereka. 24 Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang ramah adalah sarang madu, manis bagi jiwa dan menyembuhkan bagi tulang. 25 Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk redam dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ke-26 Kebijaksanaan 16 ayat 12. Bukan ramuan atau salep apapun yang menyembuhkan mereka, tapi firman-Mu sajalah, Tuhan, yang menyembuhkan segala sesuatu. Ke-27 Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang paling gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Ke-28 Maleakhi 4 ayat 2. Tetapi bagi kamu yang takut akan namaku, matahari kebenaran akan terbit dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dengan melompat-lompat seperti anak lembu dari kandangnya. Ke-29 Mazmur 73 ayat 26. Dagingku dan jantungku mungkin gagal, tetapi Allah adalah kekuatan hatiku dan bagianku sampai selama-lamanya. Ke-30 Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Aku tidak memberikan kepadamu seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah khawatir dan janganlah takut. Ke-31 Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan sangat efektif. Ke-32 Yesaya 33 ayat 2. Tuhan, kasihanilah kami merindukan Engkau. Jadilah kekuatan kami setiap pagi, keselamatan kami pada waktu kesesakan. Ke-33 Mazmur 119 ayat 50. Inilah penghiburanku dalam kesesakanku, bahwa janji-Mu memberikan hidup kepadaku. Ke-34 Amsal 17 ayat 22. Hati yang sembuh adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang remuk mengeringkan tulang. Ke-35 Amsal 4 ayat 20-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, dekatkanlah telingamu kepada perkataanku. Janganlah biarkan mereka menjauh dari matamu, peliharalah mereka di tengah-tengah hatimu, karena mereka adalah kehidupan bagi orang yang mendapatinya dan kesehatan bagi seluruh tubuh mereka. Ke-36 Yakobus 5 ayat 14. Ada seorang di antara kamu yang sakit, hendaklah ia memanggil penatua-penatua jemaat untuk mendoakannya dan mengurapinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ke-37 Mazmur 146 ayat 8. Tuhan memberi penglihatan kepada orang buta. Tuhan meninggikan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang benar. Ke-38 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, Allah nenek moyangmu Daud. Aku telah mendengar doamu dan melihat air matamu, maka aku akan menyembuhkan engkau. Ke-39 Lukas 6 ayat 19. Dan semua orang berusaha menjamahnya, karena ada kuasa yang keluar darinya dan menyembuhkan mereka semua. Ke-41 Petrus 2 ayat 24. Dia sendiri telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita mati untuk dosa-dosa kita dan hidup untuk kebenaran, dan oleh luka-lukanya kamu telah disembuhkan. Dengan membaca berbagai ayat Alkitab tentang kesembuhan, umat Kristen yang sedang mengalami sakit, baik sakit fisik maupun sakit psikis, bisa diberi kekuatan dan tetap semangat walaupun kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Berbagai ayat Alkitab yang sudah disebutkan di atas adalah wujud janji Tuhan
bahwa Ia akan selalu hadir dan memberi kesembuhan juga keselamatan kepada umat-Nya yang percaya.